Preview. 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 Halo, jumpa lagi dengan Sipus. Kali ini adalah episode 2 untuk membahas kerangka atau frame dari model kit. Di sini sudah pada siap nih, ada bandai dan 2 third party dan 3 bootleg. Kita mulai dari mana? Dari seri yang paling awal ya, dari seri Universal Century atau UC. Dari UC kali ini diwakili oleh Mark II. Ini para raksasa, ini ukurannya ya, bahkan frame-nya lebih gede dari seri lain biasanya. Mark II ada Zeta, itu Zeta, dan terakhir saya geser ada si gede banget, Nuverka. Dari UC ini seperti umumnya seri awal-awal ya, tidak ada kesamaan dalam frame. Biasanya gitu UC, dalam framenya tidak ada kesamaan. Dan untuk seri-seri UC ini biasanya kesamaannya hanya pada armornya, pada model. Sedangkan inner framenya itu kebanyakan beda, karena kebanyakan untuk yang model Gundam, bukan Boysuit yang buatan massal, itu Gundam biasanya model prototype dan sedikit ada yang mirip, itu jarang banget. Kita ambil dari seri menengah ini, dari seri Gundam Zeta, yaitu Gundam Mark II. Ini adalah versi 2.0, versi 2. Dia sangat ringan dan full frame, beda dengan pendahulunya yang kebanyakan itu master grade. Awal-awal itu tidak full frame, cuma di beberapa bagian. Di sini framenya sangat mengkilat atau glossy. Apalagi kalau kalian sempat beli yang special edition, itu bukan premium bandai ya, tapi high definition color atau HD color. Saya pernah beli yang versi Titan. Ini yang versi Ayuk, Anti-Earth Union Group. Nah, bedanya pada warnanya nih. Kalau versi Ayuk itu warnanya lebih cenderung kelihatan abu-abu, agak keunguan seperti ini. Di versi yang pertama itu bahkan lebih kelihatan ungu dia. Untuk frame dari ini versi 2 sangat sederhana banget, terutama di bagian lengan. Keseluruhan lengan ini sederhana dan ada plusnya, sederhana tapi memukau. Itu di bagian putih ini. Ketika armornya dipakai dan dia itu kita tekuk sikunya seperti ini, bagian putih ini akan terlihat kegunaan mekanisnya itu. Kelihatan banget dia akan masuk gini. Jadi dia akan masuk ke bawah armornya. Nah, dan satu hal yang menjadi bikin was-was biasanya ya, ketika orang baru membeli ini Mark II, mereka kan takut ini patah nih di sini. Tipis kan bagian ini, sangat tipis di sini, tipis bahkan di bawahnya juga. Tapi semua akan diperbaiki atau diperkokoh oleh armornya. Dan yang paling memukau adalah bagian kokpitnya, karena ini adalah mobil suit mungkin yang salah satu yang paling awal ya memakai sistem panoramik pada kokpitnya. Bisa dilihat di situ merah. Jadi modelnya ini seperti bola. Nah, lalu ada perbaikan ini pada waktu pertama kali diproduksi Mark II versi 2. Bagian ini tidak bergerak, bahkan menjadi satu dengan sini, dengan waist ini, dengan pinggangnya. Lalu keluar yang versi Titan. Nah, barulah di versi Titan itu ya ini dibikin terpisah
dan disatukan dengan ball joint. Akhirnya pada cetakan-cetakan berikutnya terjadi improvement. Versi Ayuk juga menerapkan apa namanya ya, armor pinggang yang terpisah gini, tidak menyatu dengan bagian pinggang bawah. Nah, yang bagus dari versi 2-nya ini adalah pada frame kaki. Saya lepas dulu, ini aja deh. Frame kakinya ini didesain sesuai dengan karakteristik bahwa Mark II ini adalah mobil suit pertama yang memiliki armor bergerak. Jadi armornya itu bisa menyesuaikan diri, bahkan mengikuti kontur apa nyebutnya ya, anatomi manusia. Kita mulai dari bagian ini, pahanya. Dia ini bergerak ketika ditekuk. Jadi armor atas, armor bawahnya ini terpisah atau split. Lalu di bagian ini, bagian lutut juga. Nah, tidak sampai situ, bahkan sampai bawah sini nanti ketika armor dipasang, semua itu bergerak. Jadi Mark II ini adalah pionirnya dalam rangka yang inner frame yang sangat variabel di segi anime juga pada ini model kitnya. Jadi salah satu pionirnya. Setelah ini baru dia dimunculkan RX 782 versi 2 yang jauh lebih hebat. Framenya, sistem inner frame-nya tuh luar biasa. Pistonnya ini dibikin dari plastik, dilapisi cat chrome. Bagian kakinya gede banget. Ciri khasnya Mark II, dia ini tinggi banget dan termasuk salah satu inner frame dalam model kit ini loh, yang gede banget, mengalahkan seri-seri yang lain atau berikutnya. Lanjut kita ke Zeta. Zeta ini adalah penerusnya Mark II yang dipakai oleh Kamil Bidan, dan ini dia Zeta Mark II. Ini ya termasuk susah ketika melepas ulang ya. Zeta ini sangat ruwet, terutama di bagian ini. Bagian ini. Ini harus saya lem biar dia itu tidak lepas. Lemnya di sini aja. Satu bagian ini di sini biar tidak dilepas. Lalu di bagian tangan itu dia itu kenapa tetap saya pakai? Ketika yang belakang ini dilepas, dia nih bisa ikut lepas juga. Mungkin dari desainernya sengaja memasukkan ide itu, terus di bagian siku ini dibikin mekanisme supaya lengan bawah ini bisa ke kanan ke kiri dari bagian sikunya. Jadi dia tuh memasang model join yang beda dari biasanya. Joinnya tuh ditanamkan di sini, di lengan ini. Jadi modelnya biasa, cuma ditanam di lengan bawah, bukan langsung disambungkan lengan bawah. Lalu dari ini kalau dibalik, grenade launcher tempatnya di sini, dan ini tempat bukaan granatnya. Bagian lengannya ini sangat sederhana kelihatannya, tapi ada tujuannya karena Zeta ini mobil suit yang bisa bertransformasi dan variabel banget untuk pertempuran di luar angkasa, bahkan didesain untuk penggunaan di atmosfer. Hal yang menarik lagi dari Zeta adalah pasti mekanisme perubahannya, yang dimana kerangka utama pada ini, bodinya ini seperti ini tuh, sangat banyak joinnya. Jadi sedikit saya gerakkan saja. Ini kokpitnya, dia ini masih lebih sederhana daripada yang baru keluar ini, versi Verka, Zeta Verka, tapi ini jauh lebih baik dari versi pendahulunya, mana sudah full frame, full inner frame. Bagian kaki yang paling ruwet itu di bagian sini. Bahkan di versi Verka itu tidak meniru. Di versi Verka ini dipisah, jadi waktu dan formasi dia harus dilepas. Ini tidak. Dan ini bagian salah satu entah kanan atau kiri itu di bagian join yang seperti ini, seperti kite itu ada mungkin cacat
cacat pada desainnya itu sering lepas. Jadi saya akalin dengan double tip. Complicated. Lalu di sini juga ini menarik karena di bagian yang biru ini tertanam mekanisme sederhana yang membuat tingginya atau bagian telapak kakinya sampai di sini itu bisa ditarik, diperpanjang atau diperpendek untuk membantu transformasi. Di bagian sini juga ada di bagian lutut ini. Jadi di bagian kaki itu lebih banyak mekanismenya untuk membantu pergerakan dan transformasi untuk zeta. Lalu di bagian sayap tidak ada inner frame-nya, tetap saya pasang karena melepaskannya harus membuka inner frame bagian punggung. Di sini juga ada inner frame di dalam putih ini, cuma melepasnya lebih susah karena ada sedikit sistem ngelok. Misalnya ada gini ya, ada kayak L gitu, ini harus diungkit cedik gitu, agak susah. Nah, kita taruh sini dulu. Zeta ini termasuk bukan ringkih, tapi dia itu ribet kalau diberdirikan, bahkan ketika ada armornya. Lalu lanjut ke dari ini, harusnya ini jadi penutup seri UC ya, ini malah muncul unicorn dan banyak seri lain, seperti salah satunya Endless War, Meaningless War. Di situ kalian bisa melihat bau yang bisa berubah seperti zeta, tidak terpisah. Ini dia si Verka. Nah, Verka ini sudah saya ubah ya, atau saya ganti inner frame-nya dari yang asli menjadi metal. Jadi saya tidak membahas metalnya dulu, tapi di segi inner frame-nya. Zeta ini dari inner frame sudah luar biasa karena dia keluarnya Verka ya, bukan 2.0. Bedanya kalau 2.0 itu kadang dia bisa lebih bagus dari Verka, kadang mekanismenya jauh dari Verka. Kalau Verka ini mengutamakan mekanisme dan desain realita atau nyata. Bagaimana kalau cuma Gundam itu beneran ada di dunia nyata, dibikinlah Verka, desainnya oleh Katoki Hajime. Nah, ini seperti ini desainnya Nu Gundam kalau dia beneran ada di dunia nyata. Yang jadi nilai plus adalah mekanismenya ini. Pertama, seluruh artikulasi ini di jari-jari bisa ditekuk lah artikulasinya, sama seperti PG, cuma bahannya dia lebih ringkih karena sepertinya dari polycaps yang dari polycaps lah nyebutnya. Lalu pada desain ini bagian bahunya ini dia tuh beda dari yang lain. Jadi dia ini bisa keluar nih, persendiannya keluar, kemudian memungkinkan untuk digerakkan ke atas karena ini terbatas nih, bagian ini dari pinggang ini sana ini terbatas, ini tidak bisa sampai 90, dan kemungkinan ini juga kalau nggak salah ya, ini bisa, tapi masih dibantu lagi dengan ini di sini, join di sini nih bisa membantu sampai 90 juga, tapi ke atas. Lalu bagian kokpitnya itu susah lepasnya. Kokpitnya tuh bulat berwarna hijau clear seperti ini dengan sistem Psycho terutama. Lalu bagian di tengah ini hollow, karena dipasang LED atau lampu. Nah, desain Nu Verka ini arsitekturnya tuh gila, banyak parts itu yang bisa bergerak atau bisa digeser, terutama karena dia memang didesain dengan Psycho frame.
seperti pada filmnya. Lalu di bagian belakang itu ini berat banget ini. Ini salah satu koleksi saya yang beratnya setengah kilo. Sederhana banget. Ini ada kuncian dari armor untuk mengunci pergerakan pinggang ke bawah. Ini untuk mengunci paha atas. Nah, ini salah satunya nih. Ini tambahan. Di versi RG dan yang lama itu tidak ada tambahan nozzle seperti ini. Nah, tidak ada. Makanya saya bilang ini inner frame-nya banyak sekali parts yang bisa bergerak atau digerakkan atau bergeser. Terus bagian sini juga sangat kompleks. Ini kalau ditarik inner frame-nya kelihatan. Caranya begitu. Susah. Nanti aja deh, makan waktu. Jadi intinya dia ini memiliki mekanisme yang hampir sama dengan unicorn. Unicorn lebih jelas ya kelihatan ya transformasinya pada armor itu, dimana semua cycle frame-nya diperlihatkan. Sedangkan kalau Nu atau Nu Verka ini dikit, contohnya di sini nih, di bagian lengan bawah. Jadi kalau dia itu aktif mode psycho-nya segini. Nah, kelihatannya segini. 1 mili lah. 1 mili itu udah kelihatan. Oke, kita lanjut ke seri berikutnya. Setelah UC itu harusnya muncul seri G Gundam, tapi saya nggak punya, udah saya jual tuh seri G. Si Gundam kita lewati karena setelah G Gundam ada yang sangat spesial, yaitu yang paling mendunia sih pada zamannya tahun 95. Ini dia seri Wing. Saya punya Heavy Arms. Ini Bandai. Kecil banget, kita bandingkan saja dengan ini Mark II. Hampir kelihatan seperti high grade karena memang pada ini desainnya dia memang tingginya cuma 15 atau 16 meter. Beda dengan yang kebanyakan Gundam itu 17 sampai 21 meter. Kecil, dan saya keluarkan juga ini bootlegnya. Ini buatan Supernova. Ini sama Heavy Arm, cuma dia lebih tinggi. Dan ini Dead Side Hell. Oke, saya singkirkan dulu biar tidak mengganggu background. Ini dia. Seri Wing ini punya kesamaan, tapi dia itu keluarnya terakhir tuh, setelah seri ini, seri Seed. Nah, di situ diambil plusnya, yaitu dimana inner frame-nya, terutama bagian body dan kaki, tangan dan keseluruhan lah, hampir keseluruhan 70% itu sama persis dan bisa di swap atau bisa dipasang kemana. Bahkan armornya juga kebanyakan bisa dipasangkan ke teman-temannya, kecuali Wing Zero atau Wing Epion Wing itu nggak bisa, cuma Dead Side, Heavy Arm, Sandrock sama Altron. Kebetulan ini Bandai Supernova. Oke, saya ini ya perlihatkan dulu kesamaannya. Biasanya pada body itu ada pembeda karena pada bagian depannya itu nanti nggak semuanya sama. Terutama ini Heavy Arm itu di sini pembedanya. Pada body itu ada ini. Bootlegnya juga sama tuh dikasih. Ini Dead Side di sini. Sandrock itu sama kalau nggak salah di sini ada. Lalu pada kaki itu kita ambil dari Bandai. Kaki itu bagian betis ini kanan kiri bisa dilepas sehingga inner frame-nya punya kesamaan ya di sini, balok. Nah, ketika dilepas semua persis sama, kecuali bagian ini, betisnya ini dilepas. Terus bagian lutut.
nggak semua bagian lututnya sama. Lalu bagian sini, pinggang depan belakang, bagian paha ini semua sama, kecuali wing dan epion ya. Epion saya belum pernah bongkar. Lanjut. Nah, karena kesamaan itu, seri wing ini bisa ya, kalau patah atau apa bisa dikanibalkan ke seri wing yang lain. Kalau rusak, patah atau apa ya, jadi kalian nggak perlu cari di marketplace. Nah, lucunya kalau kalian nggak punya cadangannya, kalian di marketplace cari aja yang nggak perlu cari Gundam yang sama. Misalnya dead side kalian patah di mananya, di sininya, cari aja. Misalnya nemu heavy arm, nemu sendok bagian lengan ini sama sampai bawah. Kecuali Altron ya, Altron di sininya beda ini. Maksudnya ini Supernova beda, Bandai juga beda. Nah, ini cocok banget untuk pengkanibalan sesama seri wing. Lalu apa pembedanya dengan bootleg? Bootlegnya kenapa lebih tinggi di sini? Di bagian balok inner frame bawah ini, yang ditinggikan itu di sini. Ini ditambah sekitar 3 mm atau berapa ya, mungkin setengah atau 3 mm. Sini tambahin ya. Lalu di bagian pinggang ini ditinggikan juga, di sini ini ditinggikan, ini ditinggikan. Lalu pada bagian bodinya kelihatan ya, lebih tinggi Supernova karena memang dia ditambahin tuh, jadi di redesign. Bootleg tapi dia ngasih nilai lebih, nggak pingin menjadi seri yang terpendek. Sebenarnya ada yang banyak lebih pendek dari seri wing ini. Jadi tingginya sekitar 15 cm. Yang lebih pendek dari ini ada, kalau nggak salah dimulai dari Gundam F90 dulu, F91, kemudian Victory Gundam. Ini sama, ini ada nih yang tingginya sama, seri X, seri Gundam X, Crossbone juga. Nah, kita lewati lagi, kita lanjut ke ini dia. Setelah Gundam Wing muncul seri Gundam X, kemudian Turn E, baru muncul seri Gundam Seed. Ini dia. Ini adalah pelopor model kit dengan inner frame yang memiliki keseragaman. Ini adalah seri God, ini adalah Strike, ini Buster. Oh ya, ini nggak dilepas helm biar ketika dia dipasang di action base nya nggak lepas helm permanen bagian sini. Nah, kesamaannya seri God adalah, ini adalah God seri X100 ya, 105, 103. Kesamaannya pada banyak hal, terutama di lengan, kecuali edges ya. Lengan, body depan ini beda. Lalu biasanya di ini artikulasi perut ini kebanyakan sama, kecuali edges. Jadi duel dan blitz sama. Lalu kesamaannya adalah pada kaki. Kaki punya inner frame hampir sama. Bagian paha itu pasti sama. Bagian ujung paha, pangkal paha ini, paha atasnya tuh beda di inner frame tapi join sama. Lalu bagian ini telapak kaki untuk duel, Buster sama Strike itu sama. Kalau blitz beda, bagian lutut beda. Yang jadi ciri khas ini bagian betis kanan kirinya ada lambang seperti ini, bukan lambang, ada bentuk seperti ini. Bahkan edges juga ada, kecuali guard dari seri ini. Guardnya Calamity, Rider sama Forbidden itu beda, karena nggak dibikin master grade tapi dibikin apa namanya tuh, Ribbon 100 ya. Nah, ketika Seed remaster ya, animenya muncul, barulah dibikin ini dulu master grade-nya.
master grade muncul, dimulai dari apa dulu ya, dari Buster, Duel, Buster, Blitz, Aegis, baru ini terakhir. Jadi namanya ini pernah muncul tahun 2000 berapa ya, dia ini muncul tapi nggak sebagus ini inner frame-nya. Nah dia jadi dinamai Master Grade Strike RM atau versi remaster dari animenya, dan dia punya fitur yaitu bisa diubah menjadi Perfect Strike. Nah untuk hal kanibal, bagian pada join-joinnya ini, terus siku ke atas ya, siku ke atas paha ini dan join itu bisa dikanibalkan, itu plusnya. Jadi kalau ada yang patah, kalian cari di marketplace itu, cari aja itu yang kalian butuhin, misalnya tangan doang, body, sisanya kalian bongkar, ambil aja nih butuhkan. Terus bagian ini apa sih, bahu, terus kaki, kecuali Aegis itu paling ruwet. Aegis itu kalau patah kalian harus, kalau nggak beli baru ya cari bootlegnya, kalau nggak dapat atau melakukan Momoko mungkin ya. Tapi kalau kalian bisa dapat hal yang sama, barang yang sama, misalnya Aegis yang sama-sama dijual dengan kondisi patah tapi part yang kalian cari ada, beli aja. Kelemahannya pada frame itu untuk seri ini ya, kelemahan yang paling lemah itu Aegis itu pada part bagian ini yang seperti C gini itu seringkali patah karena kualitas ya. Kalau sering nggak dimainin atau diubah-ubah, dia itu kayaknya sedikit mekar, sehingga ketika dia harusnya bisa gini buka, jadi ngunci di sini atau susah, jadi kan dipaksa plek patah. Jadi kelemahan paling banyak itu pada desainnya Aegis. Bagus tapi terlalu banyak parts ini. Join C itu mengganggu banget. Kita lanjut ke seri apa ya, setelah Seed itu 2007 muncul seri Double O. Mana Double O? Ini dia. Saya Double O dulu punya beberapa high grade dan beberapa apa itu super 100, belum muncul master grade nya. Saya belinya juga 2007-2008. Ini dia seri Double O. Ini adalah Dynames. Ini adalah termasuk baru, ini keluar tahun berapa ya, sebentar saya cek, 2015 atau 17 gitulah. Ini termasuk inner frame, desain inner frame atau arsitektur inner frame yang jauh lebih bagus daripada seri 2.0, dan sepertinya mengambil atau kreativitasnya ini dipengaruhi banyak oleh mekanisme yang biasanya muncul di VRK, karena banyak parts ini bisa bergerak atau alias bisa digeser-geser. Ini terutama di bagian sini nih. Kita maju, ini bisa dikeluarin, terus ini bisa digerakin kanan kiri. Nah ciri khasnya, karena di master grade ya, nggak usah yang bahas yang lain, di master grade nya ciri khas dari seri season pertama dari Gundam Double O ini adalah hollow. Ini adalah tempat GN reaktornya di sini tuh, GN drive nya di sini tempatnya, semua hollow. Exia, Kyrios, Dynames, sampai siapa yang cewek itu Nadlih atau Virtu, hollow, ciri khasnya di sini. Lalu di luar season 1 yang hollow itu ada dari movie ya, Double O Quanta itu hollow. Lalu pada season 2 baru ada ini ya, Double O itu tidak hollow. Jadi seri Gundam Seed ciri khasnya hollow pada GN drive di sini. LED-nya kalian beli sendiri. Lalu saya merasakan bahwa inner frame ini jauh lebih
ringkih daripada ini seri UC, terutama ini nih. Karena saya merasakan dia ini kok agak lembut, terutama model kit ini nggak ada PC sama sekali. Ini saya generasi ketiga ini keluaran pertama, dan dia ini nggak ada makan PC sama sekali pada join-joinnya, tapi bagus, banyak parts yang bergerak atau bisa digeser, terutama pada kepalanya nih. Kita jarang sih ada model yang kepalanya bahkan punya inner frame, jarang, atau lebih tepatnya itu nggak banyak. Nah, inner frame-nya bahkan sampai thrusternya ini. Mekanisme pada setiap parts atau gimmick-gimmick ini sangat bagus. Saya ambil contoh dinamis ini sangat bagus, Kyrios bagus. Saya sempat melihat reviewnya yang lain, Exia, Virtu bagus. Nah, pada generasi ketiga ini, bagian sini lengan atas itu tidak pakai inner frame, dia pakai silinder, armor silinder. Tadi di dalam ini ada sama armor body model silinder, lalu diperkokoh lagi. Ini bisa kita lihat selain seri double O itu bisa kita lihat pada Freedom 2.0, dimana di sininya tidak ada inner frame di sini bagian lengan bawah. Terus pada ini Providence, kalian bisa cek di dalong.net biasanya. Nah, sederhana, holo, dan arsitekturalnya bagus, mekanisme bagus, lebih tepatnya mengedepankan mekanisme. Bahkan untuk artikulasi di body itu ada di pinggang, ada pinggang yang sini juga ada, di bagian dada juga dia bisa di tilt gini. Gimana ya, saya takut ini nggak ada armornya soalnya. Jadi dia bisa ke kanan kiri juga, karena ini silinder gede ini bisa membuat bagian ini itu begini, klik gitu, berputar. Lalu ini untuk pemasangan tameng, dan gimmicknya di kepala ini juga ini bisa dikeluarkan berganti ke kamera sniper. Lanjut lagi, setelah ini seri setelah double O itu ada seri lain seperti Gundam Age, terus Reconquista atau G-Recon, terus Gundam Builder, dan ini yang paling fenomenal seri Iron Blood Orphan. Saya nggak punya, saya belum beli, lebih tepatnya males beli yang master grade-nya. Ini adalah full mechanic per 100 Barbatos Lupus. Inner frame-nya kualitasnya jauh lebih tipis, bahkan jauh lebih gampang patah daripada master grade. Kalau kalian sering merakit master grade pasti bisa merasakan bahwa plastiknya ini campurannya nggak lebih kaya. Ini dia full inner frame-nya, sederhana, artikulasinya ya sebatas gini doang. Nah, bagus, cuma dia itu lebih kurus daripada master grade-nya. Nah, di master grade itu ada banyak bagian yang mekanismenya tuh dibikin bergerak. Di sini ya mekanisme mekanisme cetak seperti patung lah, paling enggak, nyebutnya gitu aja paling gampang. Jadi ini cuma nyebutnya ya, pajangan doang ini bagian lutut ini contohnya. Beda dengan master grade-nya bebas bergerak, ini enggak, ini cuma pajangan ini. Nah, karena ini bukan master grade tapi ada inner frame-nya, saya masukin aja ke review ini, ke pembahasan ini. Jadi nggak banyak. Di sini kalau master grade itu bisa gerak nih, bisa berputar. Terus kepalanya
kepalanya nggak tipis lonjong seperti ini. Master grade lebih berisi. Kita lanjut, sekarang kita ke third party. Third party pertama ini aja yang paling gampang. Inilah yang terbaru, yang terakhir keluar dari Inera. Jadi setelah Genesis keluar ini desainnya gabungan nih dari Infinite Dimension sama Supernova. Kualitas inner frame-nya jauh lebih bagus daripada Barbatos barusan. Cuma dia ini nggak full inner frame. Bagian paha ini nggak inner frame, bagian ini body atas sama body ini di bawahnya putih itu hollow, terpisah. Ketika ini dilepas, inner frame di dalamnya itu cuma sebatas gini doang, klik gitu, cuma pada ini, pada merah ini. Sisanya inner frame-nya full, kualitasnya bagus dan gampang dilepas karena lebih lembut tapi nggak loose. Bagian kaki nggak ada inner frame, keseluruhan seperti ini dari belakang. Gampang dibongkar pasang, dekalnya bagus dan banyak stikernya. Stiker ini seperti ini, banyak berguna nih, stiker foil. Sering saya pakai di seri UC dan beberapa lainnya yang butuh stiker untuk lensa. Ada plusnya nih, dia ini bagian jempolnya ada artikulasi, jadi jempolnya bisa gini, nah bisa nekuk gini, itu plusnya. Dan dia ini murah, dia tuh kalian bisa dapetin antara 500 sampai 600, paling tinggi 600. Jadi sebatas ini doang. Ini saya nyebutnya harus nyebut inner frame atau bukan ya bagian sini ya, karena banyak bagian ini yang terpapar. Jadi sini armor, ini kelihatan gitu. Nah, ini Inera Trailblazer. Lanjut ke third party yang ini mahal sih. Ini adalah siapa namanya? Gravity apa namanya? Judge gitu. Dari apa nama produsennya tuh? Gravity apalah. Ini adalah Judge yang versi Moonlight. Jadi ketika beli ini dapat box yang berbeda ini. Dalam box ada box khusus isinya inner frame. Nah, inner frame-nya ini bahannya ini dari POM dan metal. Jadi 60% metal, 60% POM. Jadi ini bukan bahan seperti ABS ataupun PC. Dan perakitannya ini termasuk luar biasa makan waktu. Karena armornya itu kebanyakan armor yang ini apa? Bertumpuk atau berlapis ya, lebih tepatnya berlapis. Tapi pada artikulasi dia bagus. Ada yang seret, ada yang enggak kayak ini. Yang ini bukan loose. Ini bisa gini dia. Ditarik gini. Nah, yang kanan seret. Makanya saya mau merekonfigurasi lagi males. Kasihan. Dan dibiarin aja kayak gini. Artikulasinya bagus untuk full inner frame. Ini bagian lengan ini atas sampai bawah semua metal. Tidak seperti Nu Gundam tadi. Nu Gundam tadi masih ada parts POM di siku. Karena ini metal frame-nya ada kemasan sendiri, jadi dia itu luar biasa. Ini metal nih, lututnya metal, pada telapak ini metal juga. Ini POM, ini POM, seluruh bagian body ini POM, punggungnya metal. Ini susah dilepas jadi saya biarin. Pinggang, seluruh pinggang ini pinggang tengah ini metal, untuk joinnya ini POM. Dia artikulasi pada bagian bodinya loh gini. Pinggang dan body ada artikulasi, perut artikulasi, dada bagian bawah artikulasi. Kurang apa coba? Ada 1, 2, 3 artikulasi pada body. Ini artikulasi untuk ke depan, artikulasi ke belakang juga ada.
Ini artikulasi kanan kiri, depan belakang juga. Dan harganya kalian tahu sendirilah berapa. Ini harganya sama dengan kalau kalian beli MG Nuverca Bandai plus tambahan third party metal frame dari Diancam, segituan lah, 1,5 sampai 1,6 tergantung yang jual. Kita bandingin deh metal frame. Dia ini lebih ringan karena cuma 60% metal frame-nya. Untuk Nu Gundam ini metal frame-nya 70-75%. Karena sama join-joinnya ini metal juga. Ini sementara joinnya ini pom. Jadi beratnya ini sekitar 300 gram, sementara si Nu ini tanpa armor itu 480-an. Dan itulah kedua model kit ini mengakhiri ulasan mengenai inner frame. Sebentar, saya ambil ini, si mungil ini biar jadi penutup. Jadi kalau kalian pencinta model kit dan cuma milih berdasarkan model, ya itu sih suka-suka. Tapi kalau saya milih juga, saya memilih ini mempertimbangkan mekanisme juga, desain mekanisme pada inner frame-nya, arsitekturalnya juga. Karena saya pernah ini, buat kalian yang pernah merakit seri G Gundam pasti paham deh kenapa ternyata arsitektural pada inner frame itu jadi nilai plus. Terutama kalau kalian suka bongkar pasang lagi. Oke, sampai di sini saya Sipus undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Entah masih bahas Gundam atau bahas yang lain, karena yang saya mainin bukan Gundam doang. Oke, saya Sipus undur diri dan sampai jumpa lagi.